Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakar wa 'adzabahu liman kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya pada kita sehingga kita bisa berkumpul di dalam masjid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawakan umat Islam dari zaman jahiliyah sampai Islamiyah. Jamaah yang dirahmati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendirinya kami di sini, kami akan membacakan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan mukmin yang paling cerdas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa aqyasuhum aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lahu isti'dadan ulaikal aqyas." Artinya, orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling baik, yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Mereka semua adalah orang-orang cerdas. Hadis riwayat At-Tirmizi dan diriwayatkan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam Irwaul Ghalil nomor 682. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. 1. Kehidupan setelah mati adalah kehidupan abadi, bukan hitungan tahun. Apakah artinya kejayaan 70 tahun, 80 tahun atau 100 tahun? Bila dibandingkan akhirat yang abadi, maka orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan menyiapkan sebaik-baik bekal untuk menghadapi kehidupan abadi. Kedua, orang mukmin yang cerdas adalah orang yang tahu persis tujuan hidupnya, kemudian mempersiapkan diri sebaik-baiknya demi tujuan tersebut. Maka akhir kesempatan bagi manusia untuk beramal adalah kematian. 3. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah menjelaskan, dianjurkan bagi setiap muslim, baik yang sehat maupun yang sedang sakit, untuk mengingat kematian dengan hati dan lisannya, kemudian memperbanyak hal tersebut, karena zikrul maut, mengingat mati, adalah menghalangi dari berbuat maksiat dan mendorong untuk membuat ketaatan. Hal ini dikarenakan kematian merupakan pemutus kelezatan. Mengingat kematian juga akan melapangkan hati di kala sempit dan mempersempit hati di kala lapang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yaitu kematian." Hadis riwayat At-Tirmizi. Mukmin yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan iman yang sahih, benar, tauhid yang khalis, murni, dan amal yang solih sesuai dengan tuntutan, dengan landasan niat yang ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mayit akan diikuti oleh 3 perkara menuju kuburnya, 2 akan kembali, 1 akan tinggal. Mayit akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluarganya dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tinggal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna amalan balasanmu. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng tinggi dan kokoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanyalah kepada kami. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya
ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan hanya kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat ke-8. Sebelum kita tutup pembacaan hadis pada kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, memberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pemindahan dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jamaah salat subuh, MD dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan saleh dan saleh. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.